Halo, saya Nurdin Aprilianto. Siapa di sini yang cita-citanya mau jadi polisi? Angkat tangan. Jika jawabannya sama dengan saya, maka teman-teman semua sefrekuensi dengan saya. Saya doakan bagi teman-teman lolos menjadi anggota Polri pada tahun ini ya teman-teman. Amin. Tetapi jangan lupa untuk persiapannya ya teman-teman ya, mulai dari berkas, kesehatan, psikotes, akademik, jasmani, dan lain-lain ya sampai pandoir nanti ya teman-teman ya. Dari kecil tuh saya udah bercita-cita ingin jadi polisi ya teman-teman ya. Karena waktu kecil pernah ditanya sama seseorang, saya pun juga lupa. Intinya pernah ditanya kalau nggak salah, kamu mau jadi apa kalau udah gede? Ya saya bilang aja, saya mau jadi polisi, saya bilang. Wah bagus itu katanya. Ya om, makasih om, saya bilang gitu aja ya kan. Ya saya bilang gitu aja. Oke, singkat cerita, saya udah lulus sekolah pada tahun 2015 dan di situ ketepatan untuk membuka jadi anggota Polri. Pembukaannya di bulan April atau Mei, saya lupa juga, sekitar bulan-bulan itu. Nah, karena saya baru lulus, jadi kan saya ijazah dari sekolah belum keluar tuh. Nah, jadi saya minta aja ke sekolah untuk minta SKL. Nah, SKL ini surat keterangan kelulusan gitu. Karena ijazah atau SKL itu salah satu persyaratan untuk berkas untuk mendaftar sebagai anggota Polri. Jadi sebelum saya berangkat ke SPN, saya udah mempersiapkan apa-apa aja berkas yang mau disiapkan dari KTP, KK, SKCK, ijazah, yang ada lain-lain itulah pokoknya yang saya ingat ya. Lalu keesokan harinya saya berangkatlah ke SPN. Dan sampainya di sana, saya merasa gugup, ketakutan, ya karena nggak pernah atau nggak berpengalaman mendaftar kerjaan atau mendaftar kemiliteran seperti itu ya. Kebetulan di sini saya berangkat sama orang tua saya, jadi orang tua saya maulah nemenin saya untuk ke tempat pendaftaran ya kan. Jadi sampainya di sana di tempat pendaftaran, saya habis tuh dicengin sama panitia pendaftaran ya kan. Beliau bilang, kamu udah besar, udah tamat sekolah, masa daftar begini aja masih ditemani sama orang tua? Ya saya hanya bisa terdiam, hanya bisa nunduk aja sambil malu juga ya kan. Emang lihat tuh teman-teman kamu daftar sendiri aja tuh, nggak ada sama orang tuanya, nggak manja mereka. Makin kacau lah dicengin kayak gitu kan. Buat yang nggak tahu SPN itu sekolah polisi negara ya. Setelah dicengin itu kan, saya disuruh masuk lah sama panitianya untuk ngambil nomor pendaftaran untuk tes. Bukan, untuk ya ke nomor pendaftaran untuk dapatkan nomor peserta CASIS ya kan. Mulai dari nomor pendaftaran, pengecekan berkas, sama terakhir ngukur tinggi badan sama berat badan kalau nggak salah saya. Nah, alhamdulillahnya di sini berat badan saya dan tinggi saya ideal ya kan. Kalau dulu tahun 2015 tinggi itu minimal 165. Nah, beratnya itu berarti kalau ngejar ideal misalnya 165, 110, saya lupa tuh cara ngitungnya gimana, bisa cek aja di website BMI namanya ya untuk ngecek ideal badan tuh. Nah saya alhamdulillah masih kategori ideal lah, karena tinggi saya pada saat itu 171 dan berat saya 63. Dapatlah pada hari itu saya dapat nomor pendaftaran, dimana saya merasa bangga kali ya. Sedangkan baru nomor pendaftaran aja udah senangnya udah lain gitu kan. Apalagi kalau udah jadi ya kan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau daftar, misalnya badannya overweight atau merasa badannya kelebihan berat badan atau tingginya kurang, silakan maksimalkan karena sayang umur ya kan. Jangan ditunda-tunda. Meskipun contoh umur masih ada untuk
tes, pergunakan aja, anggap aja tes pertama kalian adalah tes terakhir, jadi kalian merasa semangat gitu. Ini nasihat orang gagal ya, bukan nasihat orang sukses ya. Nope. Oke, setelah dapat nomor pendaftaran, setelah dapat nomor peserta, saya menunggu cukup lama ya, sekitar 2 minggu sampai 3 mingguan. Karena untuk persiapan tahap tes pertama yaitu tes kesehatan pertama. Jadi setelah minggu kemudian dapatlah giliran saya di gelombang saya mengikuti tes. Jadi setelah minggu ketiga itu dapatlah giliran saya untuk mengikuti tes kesehatan dan saya pun mengikutinya. Terus kalau tes kesehatan tuh dia menggunakan baju putih, full putih ya, baju kaos putih bekerah, bukan bekerah, yang enggak bekerah, baju kaos intinya, baju kaos biasa putih sama celana pendek olahraga gitu putih polos juga kan. Berangkatlah saya pada hari itu. Setelah di sana mulailah pengecekan berkas layang aja ya, nggak full sekali ya, untuk pendataan aja. Nah, kalau tes jangan sampai tinggal nomor pesertanya bawa. Meskipun di sana nomor peserta diacak lagi ya. Terus tes kesehatan ini meliputi dari yang saya ingat itu ukur tinggi sama berat badan lagi, terus cek mata, cek gigi, cek THT sama buta warna. Nah, itu pasti dicek tuh. Nah, yang tidak kalah momennya kalau di tes pertama, tes kesehatan pertama ini bagian cek varises, varikokel, sama cek lubang dubur gitu ya. Karena di tempat inilah para casis tidak menggunakan sehelai benang di badannya. Paham lah teman-teman maksud saya. Nope. Jadi mau tak mau ini memang udah syarat mutlak yang tidak bisa dibantah. Karena ya wajib ini untuk kesehatan demi menjaga performa dan kualitas untuk menjadi anggota Polri gitu kan. Nah, setelah pengecekan itu saya keluar. Cukup lama saya nunggu tuh, sekitar 3 jam, 4 jam lah. Karena menunggu peserta lain tes. Masih ada yang belum diseleksi ya kan pada hari itu. Jadi ya terpaksa saya nunggu sekitar 3 jam untuk nunggu pengumumannya ya kan. Jadi setelah lama saya menunggu sekitar 4 jaman, di situ keluarlah pengumumannya dan mulailah dibacakan satu persatu. Alhamdulillahnya hasil saya lanjut ke tes berikutnya ya. Saya cukup senang di sana dan gembira. Lalu saya melaporkan lolos lulus tes kesehatan pertama ini ke orang tua saya. Dan orang tua saya dengan wajahnya yang biasa aja sambil berkata masih panjang lagi katanya. Masih ada tes-tes berikutnya katanya. Di situ saya langsung terdiam ya. Ya betul juga ya. Jangan cepat puas saja gitu kan. Terus kalau nggak salah nunggunya sekitar 3 mingguan lagi untuk tes psikotes. Nah, tempat saya tes psikotes ini tepatnya di gor olahraga gitu ya. Jadi berkumpulnya para casis sekitar 2000-an di kota saya. Casis pria maupun wanita berkumpul di sana. Rame. Kalau tes psikotes ini saya kurang tahu ya apa aja yang bukan kurang tahu. Udah mulai lupa apa yang dites kan. Cuman ya tidak jauh-jauh lah tes psikotes ini dari matematika dasar, terus tes kepribadian, terus kayak ngebuletin apa gitu, hitung cepet gitu. Jadi setiap berapa detik pindah, pindah, pindah. Nah, yang kayak gitu saya ingat tuh. Cuman apa nama tesnya saya kurang tahu. Jadi karena ramainya peserta mengikuti tes, jadi pengumumannya diumumin esok harinya. Karena kalau untuk menyeken 2000 peserta gitu, mungkin sampai pagi, mungkin dari pagi ke pagi dia lagi tesnya gitu kan. Itu kan nggak mungkin. Jadi waktu itu tesnya dari pagi sampai sore, sekitar jam 3 apa jam 5 saya kurang begitu ingat. Lalu keesokan harinya jam 8 disuruh kumpul kembali lah ke gor olahraga itu kan. Disitulah ada sesi-sesi hiburannya. Lalu sesi hiburan ada yang nyanyi kalau nggak salah, ada yang tebakan pantun, bukan tebakan pantun, nebak teka-teki gitu kan. Terus sekitar jam pokoknya siang lah, sebelum zuhur apa setelah zuhur gitu udah keluar pengumumannya.
Dan ya di tes pertama, tes tahun 2015 saya ini, saya berhenti di akademik. Bukan, berhenti di psikotes karena ya saya mungkin belum terlalu memahami ya tes psikotes nih. Meskipun saya udah belajar juga, cuman mungkin belajar saya itu kurang maksimal gitu kan. Jadi ya perlu ditingkatkan lagi ke depannya mungkin. Jadi keluar gor lah pada saat itu kan, berpapasan sama teman yang kenal gitu kan. Kebetulan dia lolos gitu kan. Saya nggak lolos ya, saya nampak wajah sedih, cuman saya kalau di dalam hati ini menangis ya. Tapi wajahnya saya kuat-kuatkan ya. Kalau mau nangis, malulah banyak cewek ya kan. Jadi pas kepapasan itu sama teman saya itu, dia nanya, Yan, lulus gak katanya. Terus saya jawab, lulus bang, saya bilang. Gitu aja saya jawab. Padahal hati saya hancur sekali itu dalam hati. Malu mau bilang, gak sanggup bilang gak lulus gitu kan. Ya udah saya bilang lulus aja untuk ngilangin malu. Soalnya dia nanyanya depan orang rame ya kan. Saya malu juga ya dia. Oke, setelah itu saya pulanglah ke rumah, saya melaporkanlah sama orang tua saya kalau saya nggak lanjut tes berikutnya. Saya gagal di psikotes, saya bilang gitu kan. Disitulah air mata saya jatuh sejatuh-jatuhnya. Saya luapkan kesedihan saya, kekecewaan saya di situ. Ya, orang tua saya hanya bisa menasihati dan menenangkan. Beliau bilang, masih ada tahun depan, coba lagi, jangan menyerah. Jangan bersedih, tetap semangat, banyakin belajar, berikhtiar, katanya, sholat, katanya. Nasihatinnya seperti itu. Semenjak saya gagal tes pada saat tahun itu, saya tidak berani keluar ya, karena saya takut ditanyain gitu sama tetangga saya. Karena tetangga saya tahu gitu kalau saya ikut tes polisi ya kan. Meskipun dari saya atau pihak keluarga saya tak ada bercerita. Cuman kalau berita yang seperti itu cepat menyebarnya di lingkungan saya. Jadi saya takut, dan bukan takut sih, agak malu gitu ditanya-tanya yang seperti itu kan. Jadi saya mengurung diri lah selama beberapa hari atau minggu, saya lupa itu. Akhirnya saya beranikan diri keluar dan akhirnya tak ada yang bertanya juga sih. Mungkin nggak penting atau memang udah tahu gitu kan, nggak perlu ditanyain lagi. Kalau ditanyain mungkin membuat hati saya lebih sedih gitu kan. Sebenarnya kalau saya tes sudah 4 kali tes polisi. Takutnya videonya kepanjangan, nanti mana tahu teman-teman bosan. Kalau teman-teman masih mau lanjut saya ceritain kisah saya ini, bisa request komen aja. Kalau banyak yang komen mau, nanti saya lanjutin ke cerita selanjutnya. Cuman saya di sini berpesan untuk teman-teman yang mau tes apapun, mau tes polisi, tentara, ASN sekalipun, ya banyak belajar, persiapan jauh-jauh hari. Jangan seperti saya. Di situ tes, di situ baru belajar, baru latihan gitu kan. Oke, sekian dulu sesi live story momen kita kali ini. Semoga kita berjumpa di sesi-sesi selanjutnya ya teman-teman. Bye bye.